Desa Larasdaya, sebuah oasis yang makmur dan tersembunyi di antara perbukitan hijau Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada pertengahan musim kemarau tahun 2022, masih memancarkan ketenangan yang seolah abadi. Tidak ada gedung tinggi atau jalan aspal lebar di sini. Sebaliknya, deretan rumah beratap genteng tanah. Lihat bergaya rumah panggung Sunda berdiri tenang di bawah naungan pohon-pohon besar. Sementara jalan tanah sempit berliku membentang jauh, menembus hamparan kebun mangga harum manis yang nyaris tanpa batas. Mangga-mangga berkulit kuning keemasan dengan daging manis pekat itulah yang membawa kemakmuran luar biasa bagi wilayah terpencil ini. Di antara para pengusaha olahan mangga, tak ada yang dapat menandingi Tirta Mahendra. Ia adalah pemilik kebun mangga terbesar dan terkaya di Larasdaya. Membentang seluas puluhan hektar di tepi desa, di usianya yang melewati setengah abad, Tirta tampil dengan wibawa khas seorang saudagar tani sukses bertubuh kekar. Kulit legam karena matahari dan angin, namun wajahnya tenang dan teduh, seolah menyimpan kebijaksanaan seorang dermawan sejati. Warga desa sering menyebutnya sebagai teladan hidup tak hanya piawai dalam urusan bisnis. Tirta juga dikenal murah hati, kerap menyumbangkan dana untuk membangun sekolah, memperbaiki musala, dan membantu keluarga miskin bagi masyarakat desa Larasdaya. Tirta Mahendra adalah simbol keberhasilan dan kebaikan hati yang tak tergoyahkan. Namun kedamaian itu mulai retak pada suatu sore di akhir bulan Juni, ketika seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata gelisah datang ke Polsek Larasdaya. Ia adalah Siti Aisyah, istri dari Fikri Setiawan, seorang sopir truk dari luar daerah yang datang untuk melaporkan hilangnya sang suami. Laporan itu diterima oleh Ibda Raka Pratama, seorang polisi muda yang baru beberapa bulan bertugas di desa tersebut. Raka baru berusia 26 tahun, lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Penuh semangat dan idealisme, penempatannya di Larasdaya dimaksudkan sebagai ajang penggemblengan pengalaman lapangan sebelum ia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Sebelum kasus ini, tugasnya hanya seputar perselisihan kecil antar warga atau pencurian ringan. Hari itu, ia mempersilakan perempuan yang tampak sangat panik itu duduk di ruang kerjanya dan mulai mendengarkan penuturannya. Dengan suara bergetar, Siti Aisyah berkata bahwa 3 hari lalu suaminya, Fikri, menerima pekerjaan mengangkut mangga dari kebun Tirta Mahendra. Siang hari itu, Fikri masih sempat menelpon istrinya, mengatakan bahwa proses pemuatan sedikit terhambat, sehingga mungkin ia harus tinggal 1 malam lagi di sana. Ia juga menenangkan sang istri bahwa sang pemilik kebun sangat baik hati dan telah menyediakan tempat istirahat sederhana di rumah pekerja. Itu kali terakhir saya mendengar suaranya. Istri Fikri terisak. Malam itu saya mencoba menghubunginya lagi, tapi ponselnya tidak aktif. Saya pikir mungkin rusak atau kehabisan sinyal. Jadi saya menunggu, tapi sudah 3 hari. Pak, perasaan saya tidak enak. Jadi saya datang ke sini. Mendengar laporan itu, Ibda Raka Pratama bersama 2 rekannya segera menuju kediaman Tirta Mahendra. Rumah besar bergaya panggung klasik Sunda itu berdiri megah di pintu masuk kebun. Tampak anggun dan terawat. Saat ditanya mengenai seorang sopir truk bernama Fikri Setiawan, Tirta tampak sedikit terkejut namun menjawab dengan tenang. Suaranya datar dan terukur. Oh, sopir itu. Ya, katanya sambil tersenyum tipis. Benar, dia datang 3 hari lalu, tapi setelah melihat barang, dia bilang mendapat tawaran lebih bagus dari desa sebelah, jadi membatalkan kontrak. Saya tidak masalah, urusan dagang biasa saja. Saya bahkan memberinya uang bensin. Lalu dia pergi sore itu juga. Sejak saat itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Keterangan Tirta terdengar masuk akal.
Terlebih beberapa pekerjanya juga mengaku sempat melihat Fikri mengemudi truknya meninggalkan kebun. Setelah mendengar hal itu, meski masih ragu, Siti Aisyah tidak punya alasan untuk membantah. Di desa, gosip pun beredar bahwa si sopir mungkin kabur membawa uang muka atau terlilit utang dan melarikan diri. Kasus itu perlahan dianggap hanya sebagai orang dewasa yang pergi tanpa pamit. Namun di dalam hati Ibda Raka Pratama, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan cerita Tirta yang mengusiknya, melainkan sikap Tirta sendiri. Sepanjang percakapan, lelaki itu tak menunjukkan sedikit pun emosi, wajahnya tenang luar biasa. Matanya datar tanpa getaran. Itu bukan ketenangan orang yang tak bersalah, melainkan keacuhan seseorang yang terlalu terbiasa menyembunyikan sesuatu. Raka, dengan naluri kriminal yang diasah lewat pelatihan, merasakan sinyal bahaya itu. Beberapa hari berlalu, kasus hilangnya Fikri Setiawan pun nyaris dilupakan. AKP Budi Santoso, Kapolsek yang sudah tua dan akan pensiun, menganggapnya perkara biasa dan menyarankan Raka tak membuang waktu. Namun bayangan ketenangan dingin Tirta Mahendra terus menghantui pikiran Raka. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, tanpa sepengetahuan atasan, dengan alasan melengkapi berkas. Ia kembali ke kebun itu sendirian. Hamparan kebun mangga harum manis yang luas menyambutnya, barisan pohon tua tegak lurus, rindang hingga menutupi langit, menciptakan suasana lembab dan sunyi. Udara siang terasa menekan. Suara serangga dan desis angin di sela daun menambah kesan mencekam. Tirta Mahendra tetap menyambutnya ramah, bahkan bersedia menunjukkan area penyimpanan, rumah pekerja, dan gudang kecil tempat Fikri konon bermalam. Semuanya tampak rapi dan bersih, tanpa tanda kekacauan sedikit pun. Lihat sendiri, Pak Polisi, ujar Tirta tenang sambil menunjuk kamar kosong. Dia hanya istirahat sebentar, minum teh, lalu pergi. Barang-barangnya juga tak ada. Raka mengangguk seolah percaya, lalu menanyakan hal-hal sepele tentang hasil panen dan teknik pemangkasan pohon. Tirta menjawab sabar dan rinci, seperti petani sejati yang bangga atas jerih payahnya. Tapi ketika Raka perlahan berjalan ke bagian paling ujung kebun, area yang tampak tandus dan jarang disambangi, sikap Tirta mendadak berubah. Tidak usah ke sana, Pak Polisi, katanya cepat. Itu lahan baru kami ratakan. Mau ditanami bibit baru, tanahnya masih lembek, bisa amblas kalau diinjak. Nada suara itu membuat Raka curiga. Ia memperhatikan area itu dikelilingi pagar kawat berduri yang masih baru. Berbeda dari bagian lain kebun, tanah di dalamnya tampak gembur, baru diolah, dengan beberapa bibit mangga kecil yang tumbuh lemah. Saya cuma ingin memastikan semua area tercatat, ujar Raka datar, sambil melangkah ke arah pagar. Tidak boleh suara Tirta meninggi. Nyaris seperti perintah, menyadari dirinya kehilangan kendali. Ia segera meredam nada, lalu tersenyum kanggung. Maksud saya, kami baru saja menyemprot pestisida jenis baru, baunya tajam. Berbahaya kalau terhirup. Lihat, ada papan peringatan di sana. Raka menoleh. Memang ada papan kayu kecil bertuliskan area penyemprotan. Dilarang masuk. Tapi bukan tulisan itu yang membuat darahnya dingin, melainkan bau aneh yang samar-samar tercium di udara. Bukan bau pestisida, tapi sesuatu yang lain, bau anyir manis dan busuk yang hanya bisa dikenali oleh orang yang pernah menghadapi kasus kematian. Itu bau pembusukan tubuh manusia. Raka menatap area berpagar itu lama. Namun tahu, ia tak bisa melangkah lebih jauh tanpa membuat Tirta curiga. Ia menutup kunjungan dengan basa-basi, lalu berpamitan. Dalam perjalanan pulang, di balik semak di sisi pagar, ia berpura-pura mengikat tali sepatu sementara tangannya cepat-cepat mengambil segenggam tanah yang tampak lembab, memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil yang selalu ia bawa. Keluar dari kebun itu, keringat dingin membasahi punggungnya.
Bukan karena panas, tapi karena firasat mengerikan yang mulai membentuk pola di benaknya. Bu itu, sikap Tirta. Dan tanah berpagar kawat itu semua menyatu menjadi satu hipotesis yang mengerikan. Sore itu juga, Ibda Raka Pratama mengirim sampel tanah tersebut secara rahasia ke Bitlab For Polda Jabar. Meminta analisis forensik darurat. Ia tahu, hasilnya akan menentukan segalanya. 3 hari menunggu terasa seperti seabad baginya. Ia tetap bekerja seolah normal, tetapi pikirannya terus kembali ke kebun mangga dan bayangan wajah Tirta Mahendra. Ia memeriksa ulang rekaman kamera CCTV desa, namun truk milik Fikri Setiawan tampak menghilang begitu saja setelah memasuki jalan sempit menuju kebun Tirta tanpa satupun rekaman yang menunjukkan kendaraan itu keluar lagi. Sore hari ketiga, telepon dari Bitlab For akhirnya berdering. Di seberang, seorang analis forensik yang dikenalnya berbicara dengan nada serius. Raka, sampel tanah yang kamu kirim, ada masalah besar. Kami menemukan kadar kapur dan senyawa kimia berbasis klorin yang sangat tinggi. Zat-zat seperti ini biasanya digunakan untuk mensterilkan, menghilangkan bau, dan mempercepat peluruhan bahan organik. Raka menahan napas. Suaranya parau. Bahan organik maksudmu? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, analis itu memotong dengan nada berat. Dengan metodologi ekstraksi yang paling rumit, kami menemukan jejak DNA manusia di dalam sampel tanah itu. Banyak sekali. Raka, konsentrasinya tinggi. Penyebarannya tidak merata. Menandakan sumbernya bukan alami. Polanya mirip residu yang tertinggal dari sebuah tubuh yang membusuk di lokasi tersebut. Sambungan telepon terputus, tetapi kata-kata analis forensik itu terus bergema di kepala Ibda Raka Pratama seperti lonceng kematian. Kedua tangannya bergetar. Semua kecurigaan, semua firasat paling buruknya kini dipatri oleh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Tirta Mahendra bukan sekadar terkait dengan hilangnya sopir truk Fikri. Setiawan dia adalah seorang pembunuh. Dan kebun mangga itu bukan lahan budidaya biasa. Itu kuburan terbuka. Banyaknya DNA manusia yang tidak wajar memberi isyarat bahwa Fikri mungkin bukan korban satu-satunya. Seketika, Raka membawa temuan awal itu untuk dilaporkan kepada atasannya. Bertolak belakang dengan kegelisahan Raka, sang perwira senior menunjukkan kehati-hatian yang amat besar. Raka, tenangkan dulu pikiranmu, ujarnya setelah menelah hasil laboratorium. Ini tuduhan yang sangat serius. Tirta Mahendra orang paling berpengaruh di desa ini. Jejaringnya tidak sederhana. Hanya dengan seberkas jejak DNA, kita belum bisa meminta izin penggeledahan seluruh kebunnya. Buktinya belum cukup kuat. Bisa saja kamu keliru barangkali itu. Kecelakaan kerja lama sambungnya. Kecelakaan kerja lalu ditutupi bahan kimia. Raka membalas tajam. Sikapnya yang terlalu tenang. Hilangnya truk. Dan sekarang hasil lab ini semuanya mengarah kepadanya. Kita harus bertindak segera. Perburuan Raka selanjutnya ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Arsip perkara di pos-pos polisi sekitaran dipenuhi berkas besar kecil yang berdebu dimakan waktu. Raka harus bergerak diam-diam, sering di malam hari atau di sela jam luang, dengan alasan menelaah jurisprudensi lama agar tak menarik perhatian atasan. Ia memusatkan diri pada kasus-kasus yang berpola serupa pendatang yang bekerja serabutan, hidup susah, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah berminggu-minggu mengais dokumen, sebuah pola mengerikan mulai menyembul. Seorang bintara muda yang membantu menyusun arsip berdasarkan tahun bahkan menunjuk satu kebetulan ganjil. Kasus pertama terjadi 4 tahun. Silam korban seorang pemuda 22 tahun dari Pegunungan Utara yang datang ke desa Larasdaya untuk memetik mangga. Keluarganya sempat melapor, tetapi karena pemuda itu dikenal suka berkelana, perkara ditutup sebagai pergi atas kemauan sendiri. Kasus kedua,
3 tahun lalu korbannya lelaki paruh baya tukang servis mesin pertanian keliling. Ia dipanggil ke kebun Tirta Mahendra untuk memperbaiki pompa air lalu lenyap. Istrinya melapor. Namun Tirta menyatakan si suami sudah menerima bayaran dan pulang. Tanpa bukti, perkara kembali buntu. Kasus ketiga, lebih dari 1 tahun yang lalu, korbannya gadis muda yang melamar kerja musiman sebagai pembantu pada keluarga kaya di desa. Kabarnya, ia menerima tawaran lebih baik di sebuah lahan pertanian besar. Ia menelpon keluarga membawa kabar gembira, lalu menghilang total. Lahan besar dan termakmur di laras daya kebun milik Tirta Mahendra. Dan itu belum semua. Berserak sepanjang 5 tahun, ada setidaknya 7 penghilangan lain dengan ciri serupa. Seluruh korban adalah pekerja miskin dari kampung-kampung jauh, nyaris tanpa ikatan sosial di sekitar sini. Mereka seperti butiran pasir tanpa nama, hilang tanpa menimbulkan gelombang yang berarti, karena peristiwa terjadi di waktu dan wilayah berbeda serta ditangani pos-pos yang berlainan. Tak seorang pun melihat benang merah di antara kasus-kasus itu. Semuanya diperlakukan sebagai hilang biasa, tanpa indikasi kriminal. Kini, ketika Ibda Raka Pratama menempatkan 7 berkas itu berdampingan dengan hilangnya Fikri Setiawan, gambaran kejahatan berantai tersusun jelas. Hipotesisnya terbentuk, berselimut reputasi sebagai dermawan. Tirta Mahendra memanfaatkan harta dan wibawa untuk memasang jerat mematikan. Ia mengiklankan lowongan atau mencari pekerja musiman, memilih mangsa yang rentan dan mudah percaya. Kebun mangga yang terpencil miliknya adalah tempat eksekusi. Lokasi sempurna untuk bertindak tanpa seorang pun menyadari. Dada Raka serasa diremas. Ia tidak lagi menghadapi satu perkara pembunuhan. Ia berhadapan dengan seekor iblis, seseorang yang mungkin telah merenggut setidaknya 8 nyawa. Ia paham bahwa DNA dalam sampel tanah bukan hanya milik Fikri, melainkan mereka semua. Namun hipotesis tetaplah hipotesis. Ia membutuhkan bukti yang lebih keras, sesuatu yang dapat mengikat Tirta Mahendra secara langsung dengan masa lalu, yang mampu merobek kedok sempurna yang dibangunnya selama ini. Keputusan Raka menggali lebih dalam. Bukan pada kasus-kasusnya terlebih dahulu, melainkan pada sosok Tirta Mahendra sendiri. Asal-usul kekayaan yang tak wajar itu mungkin menyimpan kunci seluruh kejahatan. Untuk menelusuri masa lalu Tirta, Raka tahu ia tak bisa bergerak terang-terangan di desa Laras Daya, tempat setiap mata dan telinga bisa mengadu. Ia mulai dari data paling dasar dalam dokumen kependudukan. Tercatat, Tirta Mahendra bukan putra asli sini. Ia pindah ke Laras Daya sekitar 20 tahun silam, asalnya dari provinsi lain yang berjarak ratusan kilometer. Raka mengajukan cuti beberapa hari dengan alasan pulang kampung. Sendirian, ia menumpang bus menuju Kampung Lama Tirta, sebuah kecamatan kecil yang miskin kontras total dengan kemakmuran Laras Daya. Rumah-rumah reyot, wajah-wajah yang terukir keras oleh tuntutan hidup, beberapa hari berbaur, menyamar sebagai orang yang mencari kerabat jauh. Akhirnya Raka menemukan seorang laki tua Pak Leman, kerabat jauh Tirta. Semula curiga, orang tua itu kemudian melunak setelah menawarinya beberapa cawan arak. Dan apa yang diceritakannya membuka sisi gelap yang tak pernah dikira. Si Tirta itu Pak Leman meneguk arak, menatap kosong. Dulu dia pemalas, tak punya keahlian. Kerjaannya berkeliaran, berjudi, maling kecil-kecilan. Orang tuanya meninggal muda. Dia tinggal dengan pamannya, adik kandung ayahnya Darmo Mahendra. Orangnya baik, tekun, tapi nasibnya getir, tak berkeluarga. Pak Leman melanjutkan Darmo punya sebidang kebun mangga kecil. Hidup hemat, menabung sedikit demi sedikit. Tirta numpang, enggan bekerja, malah kerap mencuri uang pamannya untuk berjudi. Konflik keduanya kian parah. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi sekitar lebih dari 20 tahun lalu.
Suara Pak Leman merendah. Darmo tiba-tiba hilang. Orang bilang ia putus asa karena ulah keponakannya. Lalu pergi entah kemana. Tak seorang pun menemukannya. Beberapa bulan kemudian, menurut hukum, Tirta jadi ahli waris tunggal mendapat kebun dan tabungan pamannya. Raka menyimak tanpa melewatkan sedetik pun. Sebuah penghilangan misterius dipangkal dari seluruh kekayaan. Setelah punya uang, lanjut Pak Leman, Tirta berubah menjual rumah dan kebun, lalu menghilang. Orang mengira uangnya dihabiskan untuk judi. Bertahun-tahun kemudian, kabar datang ia menjadi juragan mangga di tempat yang jauh. Siapa menyangka? Satu detail terakhir membuat Raka tercekat ketika Darmo masih hidup. Ia kerap mempekerjakan buruh musiman, orang-orang miskin dari berbagai tempat. Ada yang kerja beberapa minggu, ada yang hanya beberapa hari lalu pergi, tak ada yang mengingat nama atau wajah mereka. Cerita usai. Ibda Raka Pratama meninggalkan kampung lama Tirta Mahendra dengan hipotesis yang lebih kelam dibanding dugaannya. Boleh jadi korban pertama Tirta adalah pamannya sendiri, Darmo Mahendra. Ia membunuh untuk menguasai harta. Dan para buruh musiman tanpa identitas itu barangkali bernasib sama. Kebun kecil di kampung menjadi laboratorium awal kejahatannya. Sebelum pola itu, ia bawa ke desa Larasdaya dan berkembang ke skala yang menakutkan. Kekayaan Tirta Mahendra bukan hasil keberuntungan atau kelihayan berdagang, ia menumpuknya di atas tulang belulang manusia. Kini Raka memegang tali penghubung antara masa lalu dan masa kini. Ia tahu langkah berikutnya, sebuah kesaksian hidup dari masa lampau, kembali ke Larasdaya. Raka paham ia tak bisa lagi menyelidik diam-diam. Ia harus mengguncang, menebar tekanan psikologis yang cukup untuk membuat Tirta Mahendra lengah dan berbuat salah. Raka memilih senja untuk datang, membawa teh pilihan sebagai buah tangan dari kampung. Tirta, seperti biasa, menyambut Rama dan mengajaknya duduk di ruang tamu yang mewah. Usai berbasa-basi tentang cuaca dan panen, Raka mengarahkan percakapan. Pak Tirta, saya dengar Bapak bukan asli sini. Pasti perjuangan dulu berat sekali untuk bisa membangun semua ini. Tirta tersenyum merendah. Kebetulan waktunya pas. Nek, dulu di kampung saya juga ada sepetak kebun, mangga warisan paman. Saya menabung, lalu memberanikan diri merantau ke sini. Dialah yang menyebut pamannya lebih dulu kesempatan yang ditunggu Raka. Begitu ya? Paman Bapak pasti bangga. Yukap Raka memperhatikan setiap perubahan halus di wajah lawan bicaranya. Saya dengar beliau sudah lama hilang, turut prihatin. Senyum Tirta menegang sepersekian detik. Lalu kembali tenang. Betul. Paman saya orangnya tertutup. Mungkin beliau memilih tempat sunyi untuk menikmati sisa hidup. Ya, mungkin memang sudah jalannya. Raka menuang teh. Nada suaranya tetap ringan. Di kampung saya, orang sering mendirikan langgar kecil atau saung kayu di kebun untuk berdoa memohon panen yang baik. Apakah dulu di kebun Pak Darmo ada sesuatu yang mirip seperti itu? Apakah dulu di kebun mangga milik Pak Darmo ada sesuatu yang serupa, tanya Raka seolah sambil lalu. Pertanyaan yang tampak remeh itu sesungguhnya adalah pukulan psikologis yang presisi. Raka sengaja membangkitkan sebuah citra tempat yang spesifik di kebun lama, lokasi yang ia curigai sebagai panggung kejahatan pertama. Dan kali ini Tirta Mahendra tak lagi mampu menutupi reaksinya. Wajahnya menggelap, keteduhan dermawan yang biasa dikenakan lenyap, berganti amarah dan kewaspadaan yang tak ia samarkan. Matanya menyipit, menajam ke arah Raka. Untuk apa kamu menanyakan itu? Suaranya mengeras, dingin dan kasar. Kamu polisi, urus saja keamanan desa. Jangan mengorek-ngorek masa lalu orang. Raka tahu ia telah menyentuh titik lemah. Ia tetap menampilkan wajah polos. Maaf, Pak. Saya hanya penasaran. Kisah lama kadang menyimpan hal yang menarik. Tidak ada yang menarik di sini, dengus Tirta. Lalu berdiri mendadak. Saya masih ada urusan.
Kalau tidak ada hal yang terkait perkara, silakan pulang. Lain kali jangan datang ke sini dengan pertanyaan tak berguna. Raka pun berdiri, membungkuk singkat, dan pergi dalam diam. Meski diusir mentah-mentah, di dalam dadanya justru tumbuh secercah harapan. Reaksi Tirta Mahendra mengukuhkan hipotesisnya ada sesuatu yang mengerikan di sebuah saung kayu atau tempat sejenis di kebun lama. Rahasia itu telah ia kubur selama lebih dari 2 dekade. Menjadi luka psikologis yang hanya perlu disentuh sedikit untuk membuatnya melonjak marah. Namun respon psikologis belumlah bukti. Raka memerlukan sesuatu yang konkret. Ia teringat penuturan kerabat jauh bahwa setelah memperoleh uang, Tirta berubah menjual rumah dan kebun. Uang itu dipakai untuk apa sebelum pindah ke desa Larasdaya? Bagaimana ia membangun imperium kebun mangga ini? Pasti ada orang-orang yang pernah bekerja untuknya di fase awal tukang bangunan. Tukang kebun. Mungkin salah seorang pernah melihat atau mendengar sesuatu yang tidak wajar. Perburuan saksi hidup kini memiliki arah yang jelas. Berdasarkan arsip pembangunan lama di desa, Ibda Raka Pratama menyusun daftar para tukang yang terlibat dalam pembangunan rumah besar dan kebun. Tirta Mahendra hampir 20 tahun lalu, kebanyakan sudah menua atau pindah jauh. Setelah hari-hari panjang mencari, akhirnya Raka menemukan orang yang ia butuhkan, Pak Surya Aditya. Tukang senior yang menangani pondasi dan bangunan-bangunan pendukung di kebun. Kini usianya lebih dari 60 tahun. Tinggal di rumah sederhana di kecamatan sebelah. Kesehatannya menurun saat Raka datang dan menyebut nama Tirta Mahendra. Raut Pak Surya berubah sangat cemas dan ketakutan. Mula-mula ia menolak bicara, mengaku tak ingat apa-apa. Tetapi kesabaran dan ketulusan Raka ditambah pengakuan bahwa ia adalah polisi yang sedang menangani perkara berat perlahan melunakkan hatinya. Di rumah yang remang dan lembab itu, tangan Pak Surya bergetar ketika mulai menceritakan sebuah kisah yang menghantuinya selama hampir 20 tahun. Waktu itu, saya dan regu tukang disewa Pak Tirta untuk membangun seluruh kompleks ini. Ucapnya patah-patah, pekerjaan berjalan biasa. Sampai suatu malam, Pak Tirta memanggil saya sendirian ke pojok kebun bagian yang paling sepi. Ia menyodorkan uang dalam jumlah besar, jauh di atas upah normal, dan meminta saya mengerjakan sesuatu secara rahasia. Raka mencondongkan badan, jantungnya berdegup cepat. Apa pekerjaannya? Pak, ia ingin saya menggali sebuah lubang, kata Pak Surya. Menatap kosong, lubang yang dalam dan lebar, persis di bawah lantai saung alat yang katanya akan didirikan kemudian. Ia menyebutnya ruang simpan arak. Saya harus mengerjakannya seorang diri, malam hari. Dan jangan sampai ada satupun tukang yang tahu. Tenggorokannya kering. Ia menelan ludah. Karena uang, saya menyanggupi. Malam itu saya sendirian ke pojok kebun dan mulai menggali. Tanahnya aneh. Nak lebih gembur dan empuk dibanding tempat lain. Saat kedalaman mencapai lebih dari 1 meter, bau yang mengerikan menyembur. Busuk menusuk yang tak bisa saya jelaskan. Mata Pak Surya membesar. Ngeri oleh ingatan, saya tetap menggali. Lalu mata cangkul saya mengenai benda keras. Saya menyingkirkan tanahnya. Dalam cahaya senter yang redup, saya melihat beberapa potong tulang berwarna pucat jelas tulang manusia dan segumpal rambut hitam tercampur tanah. Tubuh Pak Surya gemetar hebat. Saat itu saya ketakutan setengah mati. Cangkul saya lempar. Saya merangkak dan lari terbirit-birit. Saya tak berani mengambil sisa upah. Yang saya mau cuma kabur sejauh mungkin. Pagi esoknya, saya bilang pada regu tukang ada urusan darurat di rumah. Lalu pulang kampung. Ia berhenti sejenak. Suaranya turun menjadi bisikan, tapi tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Tirta Mahendra datang ke rumah saya. Ia tak banyak bicara. Tatapannya, seumur hidup tak akan saya lupakan. Ia bilang saya telah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Kalau saya membuka mulut, keluarga saya tidak akan selamat.
Ia lalu melempar sebungkus uang lagi, uang tutup mulut. Sejak itu saya hidup dalam ketakutan. Tak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, bahkan kepada istri dan anak-anak. Kesaksian Pak Surya Aditya adalah kepingan terakhir yang hilang. Ia bukan hanya membenarkan keberadaan jasad-jasad di bawah kebun, melainkan juga menggambar sosok Tirta Mahendra yang kejam tak segan mengancam nyawa untuk menutup jejak. Lubang yang digali hampir 20 tahun, lalu sangat mungkin menjadi awal dari kuburan massal yang kelak diciptakan Tirta. Ia sudah membunuh bahkan sebelum pindah ke sini, dan membawa serta tulang belulang korban-korban lama untuk dikubur ulang. Ibda Raka Pratama paham momen penentuan telah tiba. Kesaksian Pak Surya berpadu dengan hasil analisis DNA serta rangkaian penghilangan para korban membentuk mata rantai bukti yang cukup kuat, tetapi ia juga mengerti betapa berbahayanya berhadapan dengan orang seperti Tirta Mahendra beruang, berkuasa, dan buas. Satu langkah salah dapat menghancurkan seluruh upaya, bahkan membahayakan nyawa saksi dan dirinya. Berbekal testimoni tajam itu, Raka merekam seluruh penuturan Pak Surya dan meyakinkannya menandatangani berita acara rinci. Siap bersaksi bila diperlukan, meski masih gencar. Di bawah keteguhan Raka dan rasa bersalah yang menghantuinya selama 2 dekade, Pak Surya akhirnya setuju. Raka mengumpulkan seluruh berkas hasil uji DNA, daftar kasus hilang yang mencurigakan, rekam jejak masa lalu Tirta Mahendra, serta tulisan bermetrai kesaksian Pak Surya, lalu melaporkan kepada pimpinan Polda Jawa Barat. Kini, bukan lagi hipotesis kabur, melainkan berkas perkara dengan bukti dan keterkaitan yang erat. Pimpinan terperanjat oleh skala ngeri perkara dan bukti yang tak bisa disangkal. Mereka tak menyangka di bawah pengawasan sendiri, seorang iblis berwujud manusia bisa beraksi begitu lama. Sebuah satgas khusus segera dibentuk, dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat, dari seorang ibda yang semula diragukan. Raka kini menjadi anggota kunci tim, namun rintangan terbesar masih menanti. Tirta Mahendra adalah rubah tua, yang piawai menyembunyikan jejak selama 20 tahun, artinya sangat hati-hati dan licik. Penggeledahan terbuka berisiko memberinya waktu menghancurkan sisa bukti atau bahkan melarikan diri. Dengan jejaring kekuasaan yang dimilikinya, permohonan izin penggeledahan formal akan memakan waktu panjang dan rawan bocor. Tim paham mereka harus bergerak tiba-tiba, tetapi tanpa surat izin. Bukti yang dikumpulkan di kebun akan tidak sah di pengadilan, dilema yang menjebak. Di rapat yang tegang itu, Ibda Raka Pratama mengajukan rencana nekat berjalan di tepian hukum. Namun mungkin satu-satunya cara memastikan keadilan, kita tidak bisa menunggu. Ucapnya mantap. Kita lakukan penyisiran rahasia ke dalam kebun, bukan menggeledah, tapi memakai perangkat khusus detektor logam dan ground penetrating radar GPR untuk memetakan lokasi, pasti dari ruang bawah tanah yang disebut saksi. Begitu kita punya koordinat dan citra anomali di bawah permukaan, itu akan jadi bukti fisik yang tak terbantahkan untuk meminta izin penggeledahan darurat. Kita bergerak malam ini. Saat target paling lengah, rencana itu amat berisiko. Jika ketahuan, seluruh satgas bisa runtuh dan para anggota terancam sanksi berat. Namun mengingat beratnya perkara, banyaknya korban yang telah teridentifikasi dan kemungkinan lebih banyak lagi tim menerima risiko, malam menyelubungi desa Larasdaya dengan hening mencekam. Satu tim terbaik Ibda Raka Pratama, para penyidik berpengalaman, serta 2 ahli forensik berkumpul diam-diam di titik yang berjarak beberapa kilometer dari kebun Tirta Mahendra. Mereka berpakaian sipil, membawa peralatan paling ringkas. Seluruh komunikasi terenkripsi. Di bawah arahan Raka, yang hafal luar dalam setiap jalur dan sudut gelap kebun, tim merayap ke pagar. Mereka membuka celah kecil di bagian yang paling tersembunyi. Lantas menyusup masuk. Udara malam di kebun mangga terasa pekat dan bergema
dengan dengung serangga dan desir daun yang terdengar seperti bisik-bisik duka. Tim bergerak menuju ujung kebun yang mencurigakan tempat pagar kawat berduri baru dan bibit mangga yang merana. Para ahli mulai memasang perangkat. Perangkat GPR mulai didorong perlahan di atas permukaan tanah. Semua orang menahan napas. Tatapan terpaku pada layar monitor. Lapisan demi lapisan tanah dan batu muncul kembali sebagai sinyal warna yang rumit. Lalu itu terlihat tepat di titik yang selama ini dicurigai Ibda Raka Pratama. Pada layar, terbentuk struktur berbentuk kotak berongga yang besar, berada di kedalaman sekitar 2 meter di bawah permukaan. Itu jelas bukan bentukan alam. Ukurannya kira-kira panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Sebuah ruang bawah tanah. Konstruksi buatan manusia. Ketemu, bisik salah satu ahli. Tak mampu menyembunyikan getar antusiasnya, Raka merasakan sengatan listrik menyusuri punggung. Mereka telah menemukan kuburan massal milik Tirta Mahendra. Ia memberi isyarat agar semua mundur cepat. Senyap seperti ketika mereka datang, keluar dari kebun itu. Bukti pamungkas, bukti yang tak mungkin dibantah telah berada di tangan. Pertarungan terakhir dengan iblis itu akan segera berlangsung. Berbekal citra dan data dari GPR, izin penggeledahan, serta penangkapan darurat terhadap Tirta Mahendra disetujui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada malam yang sama, menjelang fajar, saat kabut masih menyelimuti desa Larasdaya. Kekuatan polisi dikerahkan untuk mengepung seluruh area kebun mangga. Menyadari target adalah sosok sangat berbahaya dan berpotensi melawan habis-habisan, rencana penggerebekan disusun sedetail mungkin, melibatkan Brimob Sabhara, Reserse Kriminal, tim forensik, dan unit anjing pelacak Kanembre. Begitu cahaya pertama merekah, komando serbu diberikan. Tim penyergap dan pasukan Brimob serentak melompati pagar, mengepung rumah besar. Tirta Mahendra ditangkap ketika masih terkantuk di ranjang mewahnya, benar-benar terkejut. Tak sempat bereaksi, menghadapi moncong senjata dari berbagai arah. Ketenangan palsunya luruh, berganti kebencian dingin. Ia tidak melawan, hanya menyerahkan tangan untuk diborgol. Saat target utama telah diamankan, penggeledahan menyeluruh, dan penggalian kebenaran dimulai di sudut kebun yang jauh. Sebuah ekskavator didatangkan. Di bawah arahan ahli forensik, baket mesin mulai mengupas lapisan tanah secara hati-hati di area yang telah ditandai. Lapisan permukaan tersingkap menampakkan plat beton besar yang ditutup seadanya dengan papan kayu lapuk. Itulah pintu ruang bawah tanah. Ketika plat beton diangkat, semburan gas beracun yang membawa bau kematian begitu menyengat memuntahkan diri dari perut bumi, memaksa semua orang mundur beberapa langkah. Itulah bau pembusukan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Petugas forensik dalam APD lengkap dan masker respirator menjadi yang pertama masuk. Ruang itu sedalam sekitar 3 meter. Gelap pekat dan lembab. Saat lampu sorot dinyalakan, pemandangan yang terpampang membuat bahkan polisi paling berani membeku dan bergidik. Di bawah sana bukan sekadar ruang, melainkan kubur massal. Jasad-jasad dalam berbagai tahap pembusukan bertumpuk silang, ada rangka memutih. Ada jenazah yang masih dalam proses meluruh. Dan di bagian paling atas satu tubuh yang relatif baru, pakaian masih utuh. Dari busananya, Raka segera mengenali Fikri Setiawan. Seluruh TKP terbenam dalam sunyi yang mengerikan, hanya diselingi bunyi rana kamera dan beberapa kekahan mual yang tak tertahan. Ibda Raka Pratama berdiri di bibir lubang, kedua tangan mengepal, dadanya nyeri. Hipotesis dan berkas-berkas di atas kertas kini menjelma wujud paling brutal di hadapannya. Setiap rangka adalah sebuah nasib, sebuah keluarga yang kehilangan untuk selamanya. Tim forensik memulai ritual panjang nan pedih mengangkat satu persatu jasad dan potongan tulang. Memberi nomor, mengelompokkan. Pekerjaan itu memakan berhari-hari. Seluruh kebun mangga yang dulu makmur kini menjadi TKP mencekam yang dipagari ketat.
Kabar tentang penemuan ini meledak bukan hanya di Laras Daya, melainkan se-Indonesia. Orang-orang tak percaya Tirta Mahendra, dermawan yang mereka hormati, ternyata pembunuh berantai. Media besar nasional dan asing memberitakan dengan judul-judul yang mengguncang, dan angka final yang diumumkan tim forensik membuat semua terperanjat. Di ruang kubur itu terdapat kerangka total 49 orang, 49 nyawa, 49 takdir terkubur tanpa suara di bawah pohon-pohon mangga. Di ruang pemeriksaan Polda, Tirta Mahendra duduk membatu di kursi besi. Ia tak lagi memamerkan ketenangan atau amarah. Berhadapan dengan foto-foto TKP dan angka 49 korban, ia tahu penyangkalan tak ada artinya. Lakon yang ia mainkan selama lebih dari 20 tahun resmi tamat, lalu ia bicara. Pengakuannya tak memuat penyesalan, hanya tuturan dingin yang sistematis tentang tahun-tahun berburu ala predator. Membuat bahkan penyidik paling berpengalaman merinding. Ia mengakui semuanya. Ia menuturkan bahwa korban pertama adalah pamannya sendiri, Darmo Mahendra. Lebih dari 20 tahun lalu, dalam pertengkaran soal uang, ia hilang kendali dan membunuh sang paman untuk menutupi kejahatan. Jasad itu dikubur di kebun mangga. Ketika tak ada yang menemukan, ia sadar betapa mudahnya merenggut nyawa dan menguasai harta. Setelah mewarisi milik pamannya, ia membunuh 2 buruh musiman lain untuk merampas tabungan kecil mereka. 3 kerangka itu ia angkat, diolah dengan bahan kimia, lalu dimuat ke dalam drum besar ketika pindah ke desa Laras Daya. Ruang bawah tanah yang kelak ia minta Pak Surya Aditya gali adalah tempat mengubur dosa-dosa awal itu. Saat kerajaan di Laras Daya berdiri dengan kedok pengusaha sukses, Tirta menyadari lingkungan ini sempurna untuk melanjutkan jalannya. Ia punya uang, punya status, dan yang terutama punya lahan luas yang terpencil. Mereka seperti Laron, ucapnya datar, orang-orang miskin dari tempat jauh. Mereka butuh uang, butuh tempat tinggal. Saya beri keduanya. Mereka bersyukur dan percaya mudah sekali. Ia mengakui aktif memancing korban memasang lowongan menarik atau mencari informasi tentang pekerja musiman yang sedang membutuhkan. Mangsa selalu pihak yang lemah, tanpa keluarga dekat yang akan mencari jika mereka hilang. Saat korban tiba, ia berperan sebagai majikan ramah memberi makan, tempat tinggal, nyigai tinggi. Begitu kewaspadaan lenyap biasanya sehari atau 2 hari topengnya jatuh. Ia menggiring korban ke pos penjagaan kebun yang sepi, menggunakan palu godam yang disembunyikan, menghantam dari belakang. 1 kali cukup, katanya, senyum miring yang menakutkan tersungging. Cepat, tanpa teriakan, tanpa pergulatan lama, setelahnya ia merampas semua milik korban. Uang receh, ponsel Yuseng, atau pakaian lusuh, tisel ke mulut ruang, dilempar ke bawah, lalu ditaburi kapur untuk menetralisir bau dan mempercepat peluruhan. Lama-kelamaan, ruang arak palsu itu berubah menjadi makam berlapis-lapis. Ketika ditanya motif, jawabannya membuat semua terpaku. Uang hanyalah sebagian. Saya tidak kekurangan uang. Yang saya cari adalah rasa berkuasa menentukan nasib seseorang. Menyaksikan mereka percaya lalu mati putus asa di tangan saya. Mereka itu gulma, nyawa mereka tak ada harganya. Saya hanya merapikan masyarakat. Pengakuan biadab itu menutup salah satu perkara pembunuhan berantai paling mengerikan. Iblis berbulu manusia itu harus menunduk di hadapan hukum. Namun kata-katanya menunjukkan bahwa hingga detik terakhir ia tak pernah menyesal. Usai pengakuan, pekerjaan Satgas belum selesai. Ibda Raka Pratama didorong kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, memutuskan menyelami akar psikologis yang membentuk sosok sekejam itu. Ia percaya tidak ada yang lahir sebagai monster. Pasti ada sesuatu di masa lalu yang membengkokkan kemanusiaan Tirta Mahendra. Mengubah manusia menjadi makhluk buas, ia kembali ke kampung lama Tirta. Kali ini tanpa penyamaran sebagai penyidik,
Warga yang dulu sungkan kini terbuka. Sejak mendengar Tirta ditangkap, dari kisah para tetua, terbentang masa kecil yang gelap, Tirta tumbuh di keluarga termiskin desa. Ayahnya pecandu miras yang sering memukuli istri dan anak. Ibunya pasrah dan ringkih. Masa kecilnya adalah hari-hari lapar. Diejek teman karena pakaian kompang camping dan bau tak sedap. Ia anak yang muram dan pendiam. Kenang seorang nenek, dia nyaris tak pernah bermain dengan siapapun. Selalu menyendiri. Matanya penuh kemarahan, anak-anak lain mengejeknya. Menyebutnya kotor. Pernah mereka menelanjanginya dan melempar ke kolam. Ia berdiri gemetar dalam dingin. Tak menangis, namun tatapannya seperti ingin menerkam dunia. Hinaan sosial dan kekerasan rumah tangga menabur benih benci dalam diri Tirta. Ia membenci kemiskinan, membenci mereka yang merasa lebih tinggi dan menghinanya. Ketika orang tuanya meninggal muda, ia tinggal bersama Darmo Mahendra. Meski sang paman baik, pengawasan dan nasihat baginya yang terbiasa hidup semau sendiri terasa sebagai penindasan baru. Penyimpangan kejiwaan Tirta Mahendra juga tampak dari kebiasaan lain kekejamannya terhadap hewan. Tetangga-tetangga lama menceritakan, mereka sering melihat Tirta menangkap anjing dan kucing liar, lalu menyiksa mereka dengan cara-cara yang brutal. Ia menemukan semacam kesenangan sakit ketika menimbulkan rasa sakit pada makhluk yang lebih lemah darinya. Itulah caranya melampiaskan amarah dan ketidakberdayaan yang ia telan dari dunia manusia. Ibda Raka Pratama memahami kejahatan Tirta bukan semata dorongan serakah, melainkan balas dendam yang bengkok terhadap seluruh dunia. Di mata Tirta, para korban pekerja miskin yang datang dari jauh adalah cerminan dirinya di masa kecil lemah, kutur, dan pantas dihina. Dengan membunuh mereka, ia bukan hanya merampas harta seada-adanya yang mereka bawa, tetapi juga memuaskan nafsu berkuasa berdiri di atas mereka. Menentukan nasib mereka sesuatu yang tak pernah ia rasakan saat kecil. Membunuh mereka, pada hakikatnya, adalah membunuh bayangan dirinya yang ia benci. Trauma masa kanak, kebencian sosial, dan jiwa yang menyimpang bertaut menjadi sebuah monster yang lengkap. Kekayaan yang datang kemudian tidak menyembuhkan luka batinnya. Sebaliknya, kekayaan itu memberi alat dan kuasa untuk mewujudkan hasrat tergelap. Tirta Mahendra bukan hanya pembunuh, ia juga produk cacat dari masyarakat yang pernah membelakanginya saat ia masih bocah. Memahami hal ini tak mengurangi bobot dosanya, tetapi menorehkan kesedihan mendalam di hati Ibda Raka Pratama. Ketika perkara memasuki babak akhir dan berkas siap dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raka mendadak harus menghadapi tekanan baru dan berbahaya datang langsung dari si pelaku. Dalam satu sesi pemeriksaan terakhir, setelah berhari-hari bungkam, Tirta Mahendra tiba-tiba meminta bicara empat mata dengan Raka. Tatapannya dingin, bukan lagi liar, melainkan tajam penuh perhitungan. Polisi muda. Suaranya serak, kamu pintar. Kamulah orang pertama yang membaca aku akui. Tapi kamu yakin diriku sesederhana yang kamu kira? Tirta mulai membentangkan jejaring relasi bisnisnya orang-orang berkedudukan yang telah ia beli selama bertahun-tahun. Ia menyebut nama-nama pejabat yang menerima suap demi menutup mata atas ulahnya. Demi mempercepat izin yang ia butuhkan, bukti pembunuhan sudah cukup di tanganmu, katanya dengan senyum tipis. Tapi pernahkah kamu memikirkan akibat? Jika semua ini diseret ke terang, mereka tidak akan diam. Mereka bisa kehilangan segalanya karena kesaksianku, dan anjing yang terdesak akan menggigit. Lalu ia menundukkan kepala. Suaranya menjadi ancaman telanjang. Aku tahu kamu punya keluarga, orang tua di kampung. Kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Bila kamu hanya membawa kasus pembunuhan ke pengadilan, semuanya akan aku tanggung. Tapi bila kamu menggali lebih dalam, menyelmeka juga, keselamatan keluargamu tidak ada jaminan. Aku di dalam sini, tapi tanganku di luar masih banyak.
Ucapan itu menusuk ke ketakutan paling dalam Raka. Ia tidak gentar berhadapan dengan pembunuh. Namun ia gemetar ketika membayangkan nasib orang-orang yang ia cintai. Ia tahu Tirta tidak mengumbar omong kosong. Seseorang yang sanggup menghabisi 49 nyawa, tentu mampu menyewa orang untuk melukai keluarga seorang polisi muda. Raka terjerat dalam pilihan yang bengis. Di satu sisi adalah idealisme keadilan menyeret semua yang bersalah tanpa pandang bulu. Di sisi lain adalah keselamatan keluarga, tanggung jawab seorang anak. Malam-malamnya tanpa tidur. Pikirannya tercabik antara hukum dan kasih. Haruskah ia menahan sebagian kebenaran demi keselamatan? Membiarkan para kaki tangan tetap bebas? Atau ia akan memilih bahaya? Mengejar keadilan sampai tuntas, takut itu nyata. Menyusup ke setiap pikiran, mencengkeram jantungnya. Namun, lalu wajah-wajah itu datang 49 kerangka dikubur massal. Tangis keluarganya di ruang identifikasi. Mereka telah menanggung duka yang tak terperi. Jika Raka mundur dan berkompromi dengan kejahatan, maka pengorbanan mereka juga jerih Raka selama ini akan sia-sia. Pada akhirnya, Ibda Raka Pratama memilih. Ia menemui Wakapolta Jawa Barat, pemimpin Satgas, dan melaporkan seluruh ancaman Tirta Mahendra. Ia menegaskan keputusannya. Saya tidak akan mundur. Saya meminta perlindungan bagi keluarga saya. Dan kita harus membuka seluruh kebenaran. Menatap mata Raka yang mantap. Sang pimpinan mengangguk. Ia memahami ini bukan sekadar perang melawan seorang penjahat, melainkan pertarungan menjaga kepercayaan pada keadilan. Rencana perlindungan rahasia bagi keluarga Raka pun disusun, dan penyidikan terhadap pihak-pihak terkait diperluas. Sidang terbuka terhadap Tirta Mahendra menarik perhatian besar publik. Ratusan jurnalis hadir dalam dan luar negeri. Keluarga korban, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam putus asa, akhirnya menyaksikan sang pelaku dihadirkan ke depan hukum. Di kandang terdakwa, Tirta tampak kurus dan kusut. Namun sorot matanya tetap dingin dan menantang. Ia tidak menyesal. Sepanjang pemeriksaan, ia mencoba membela diri dengan dalih-dalih busuk bahwa ia menyaring masyarakat, bahwa para korban adalah beban dan kematian mereka tak perlu disesali. Kekongkakan itu membuat ruang sidang bergemuruh amarah. Jerit dan makian keluarga korban meledak, memaksa majelis berulang kali memerintahkan ketertiban, bukti-bukti fisik hasil uji DNA, foto TKP penggalian, sampai barang pribadi milik korban yang ditemukan di rumah Tirta, dipaparkan jaksa satu persatu. Semua adalah tuduhan bisu, namun menggelegar atas kejahatan yang tak terampuni. Puncak sidang adalah kesaksian Pak Surya Aditya, tukang tua yang, setelah dilindungi dan dikuatkan, menghimpun keberanian berdiri di depan hakim. Meski suaranya gemetar, ia memaparkan runut bagaimana Tirta memerintahkannya menggali ruang. Tentang bau busuk, potongan tulang manusia yang dilihatnya, dan ancaman pembunuhan yang ia terima 2 dekade silam. Kesaksian itu menjadi palu terakhir yang memecah semua sanggahan. Ia merangkai kejahatan dari masa lalu ke masa kini, membuktikan pembunuhan beruntun yang sistematis, disengaja, dan direncanakan lama. Ibda Raka Pratama duduk di bangku Satgas, menyaksikan nyali di mata Pak Surya, duka terdalam para ibu, istri, dan anak korban dan kebekuan tanpa empati di wajah Tirta. Sidang ini bukan hanya menghukum seorang pembunuh, melainkan konfrontasi antara kemanusiaan dan kebuasan, antara cahaya dan gelap. Akhirnya, setelah hari-hari persidangan, perdebatan ditutup, semua bukti telah terang, ruang sidang menahan napas menunggu putusan terakhir. Ketua Majelis, dengan suara tegas dan hikmat, membacakan amar putusan dari pembunuhan, perampasan harta, hingga unsur pemerkosaan, disertai keadaan yang memberatkan membunuh banyak orang. Sadis, kejam, hilang kemanusiaan, tindakan terdakwa sangat serius.
menimbulkan bencana tak tertebus bagi 49 keluarga, mengguncang publik, dan menggerus kepercayaan terhadap rasa aman. Tidak ada tanda penyesalan. Rehabilitasi dinilai mustahil berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis menjatuhkan hukuman tertinggi, hukuman mati. Kata mati itu menggelegar seperti guntur. Ruang sidang meledak isak yang sedikit terlegakan bercampur tepuk tangan warga. Keadilan, meski terlambat, akhirnya tegak. Tirta Mahendra hanya menyeringai miring saat mendengar putusan. Ia tak memohon, tak menjerit. Ia menerima vonis seakan tak terelakkan. Namun tatapannya tetap menantang. Ia segera digiring keluar oleh polisi pengawal tahanan. Putusan itu menutup salah satu perkara paling mengerikan. Tetapi bekas lukanya untuk Desa Larasdaya tetap menganga. Desa yang dulu makmur dan tenteram kini memikul bekas luka yang tak akan pudar. Kebun Mangga Tirta, kebanggaan desa, berubah menjadi tanah terkutuk yang orang enggan dekati. Cerita-cerita arwah di bawah pohon mangga menyebar. Ketakutan menyelimuti hidup warga, kepercayaan rapuh. Setiap orang asing dipandang curiga. Banyak keluarga terutama yang memiliki anak kecil memilih menjual rumah dan kebun. Pergi mencari tempat baru demi menjauh dari bayang-bayang horor. Desa yang dulu simbol kemakmuran berangsur menjadi kumuh dan kosong. Kejahatan satu manusia menghancurkan satu komunitas. Beberapa bulan usai sidang, Ibda Raka Pratama menerima kenaikan pangkat dan mutasi. Ia kembali ke kota, bergabung dengan unit tindak pidana berat di Polda Jawa Barat, penghargaan yang layak atas kerjanya. Ia meninggalkan Desa Larasdaya di sore yang basah oleh hujan. Dari balik kaca mobil yang berembun, desa perlahan mundur dari pandangan. Menyisakan sebuah pilu, Raka datang dengan api muda. Pergi dengan jiwa yang terasa lebih tua. Hari-harinya di Larasdaya terutama proses membongkar perkara menjadi parut yang dalam. Kasus telah tuntas. Si iblis telah menerima hukuman. Namun pertanyaan dan bayangan tetap menghantui 49 kerangka yang bertumpuk dalam ruang gelap. Tetap kosong Tirta. Ratap keluarga korban semuanya kembali dalam mimpinya. Ia bertanya tanpa henti, apakah kejahatan Tirta Mahendra tak terelakkan, atau ia adalah hasil pasti dari masa kecil yang dihajar, diasingkan, dan trauma yang tak pernah sembuh. Bila dulu ada tangan yang menyelamatkan bocah kesepian bernama Tirta. Akankah monster itu lahir? Raka sadar. Tugas polisi bukan hanya menangkap pelaku sesudah kejahatan terjadi, melainkan perang panjang melawan akar kejahatan. Masyarakat yang beku, jaringan perlindungan sosial yang bolong, ketidakpedulian terhadap anak-anak rentan, semuanya adalah lahan subur bagi benih kejahatan. Kasus Tirta bukan cuma membuka dosa satu orang, melainkan memperlihatkan lubang besar dalam pendataan penduduk, koordinasi penanganan laporan orang hilang, dan apatis komunitas yang memungkinkan pelaku beraksi begitu lama. Perang Raka di Larasdaya selesai. Tetapi pertempuran yang lebih besar, melawan kejahatan di tubuh masyarakat sendiri masih terbentang. Ia tahu, bayang-bayang ini akan menemani sisa hidupnya bukan sebagai beban, melainkan pengingat dan tenaga pendorong untuk bekerja lebih baik, kembali ke ritme kota. Kini Raka yang telah menjadi perwira dan penyidik berpengalaman dipercaya rekan dan atasan, tetapi ia tidak pernah membanggakan perkara Tirta. Ia memilih menggunakannya sebagai pelajaran bagi generasi polisi muda. Di kelas pelatihan, pada bagian penutup, ia selalu menceritakan kisah Desa Larasdaya. Ia bukan hanya bicara teknik penyelidikan, cara mengumpulkan bukti, atau strategi menghadapi pelaku. Ia berbicara tentang lapisan yang lebih dalam. Ketika kalian membuka berkas, katanya pada wajah-wajah muda yang menyala, jangan lihat hanya angka dan baris-baris kaku. Ingat, di balik setiap korban ada sebuah kisah, sebuah keluarga, sebuah hidup yang direnggut, dan di balik setiap pelaku, kadang ada riwayat luka bekas-bekas yang membelokkan manusia menjadi bengis. Empati bukan untuk memaafkan,
melainkan untuk memahami, agar kita tahu bagaimana mencegah tragedi serupa. Kisah Tirta Mahendra dan 49 jasad di kebun Mangga menjadi pelajaran klasik peringatan pahit tentang bahaya jiwa yang menyimpang di tengah masyarakat, dan tentang tanggung jawab sistem agar bibit kejahatan tak sempat tumbuh. Tragedi 49 manusia itu akan tetap menjadi bekas dalam sejarah sebuah peringatan menggigil tentang rapuhnya takdir dan urgensi untuk selalu waspada terhadap jerat manis yang menyamar sebagai harapan. Menutup sesi. Ibda kini Ibtu Raka Pratama menatap mata para taruna yang terdiam. Ia tak memberi jawaban. Hanya sebuah pertanyaan yang akan mengiringi mereka sepanjang karier sebagaimana ia membawa pertanyaan itu selama ini. Bagaimana kita mencegah kejahatan ketika ia tumbuh dari luka-luka dalam jiwa?